Pada hari ini aku akan melanjutkan materi seputar rekomendasi portal kerja SEO, content writer, copywriter, digital marketing, content creator, dan juga lain sebagainya. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa rekomendasi portal kerja yang aku tulis berdasarkan pengalaman pribadiku. Urutan yang ada bukan merupakan list dari yang mudah hingga sulit mendapat kerja, karena semua tergantung situasi atau personal masing-masing. Yuk langsung kita lihat aja. Untuk portal kerja yang biasa aku gunakan untuk bidang SEO, content writer, copywriter, digital marketing, content creator, social media officer, KOL, dan lain-lain itu biasanya bisa juga melalui Glints, salah satunya ya. Kamu bisa download melalui versi web atau juga versi Google Play Store-nya. Kemudian ada juga nih tips and trick apply melalui Glints. Pertama, setelah kalian mendownload aplikasi Glints, itu kamu akan diminta untuk membuat akun Glints menggunakan akun Google kamu. Kemudian yang kedua yaitu isi data pelamar dengan info yang valid dan sinkron antara info yang ada di portofolio, LinkedIn, CV, dan juga job portal lainnya. Selanjutnya, jika kamu siap kerja di Jakarta atau daerah lain, maka isi lokasi sesuai dengan nama daerah yang kamu tuju. Keempat, isi nomor telepon atau WhatsApp dan email yang aktif untuk menunjang profesionalitas. Baiknya, gunakan foto profil WhatsApp dan email yang profesional juga. Selanjutnya, untuk foto profil, aku menggunakan foto formal berlatar merah. Namun hal ini opsional, kamu juga bisa menggunakan foto semi-formal seperti Kak Vina berikut ini. Oh iya, ada lagi yaitu lengkapi profil Glints hingga 100% dan isi bagian tentang saya dengan bahasa Inggris atau opsional ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Namun biasanya kalau CV kamu bahasa Inggris atau LinkedIn kamu bahasa Inggris, maka baiknya Glints atau profil kamu di job portal itu juga bahasa Inggris. Isi dengan singkat, informatif, serta berikan link portofolio kamu. Nah, untuk yang bagian tentang saya ini, itu samain aja ya, dengan bagian tentang saya yang juga ada di LinkedIn. Kemudian selanjutnya isi pengalaman kerja dari magang, kerja full time, hingga usaha yang kamu miliki. Deskripsikan tentang gambaran pekerjaan tersebut, apa yang kamu kerjakan atau tools apa yang kamu gunakan, dan hasil atau prestasi apa, dan juga usahakan dalam bentuk angka atau konversi. Pengalaman kerja ini harus sinkron dengan LinkedIn, portfolio, dan CV, jadi update dengan yang versi terbaru milik kamu. Kemudian selanjutnya yaitu kamu juga bisa input pengalaman magang virtual, apa yang dipelajari dan dilakukan, serta hasilnya apa. Kalau aku, tidak semua magang virtual aku unggah. Jadi yang sekiranya ilmu tersebut terlalu dasar dan tugas yang aku kerjakan kurang memuaskan, maka tidak aku unggah. Jadi hal tersebut kembali ke personal atau preferensi masing-masing ya. Tidak perlu juga menulis deskripsi kerja yang terlalu panjang, jadi secukupnya saja. Asal padat dan informatif karena HR juga perlu membaca biodata Glints milik pelamar lainnya. Kemudian tips dan trik selanjutnya adalah jika kamu S3, bisa isi juga S1, S2, dan S3 kamu. Jika kamu S2, bisa isi dengan S1 dan S2 kamu. Jika kamu S1, bisa isi S1 dan SMA atau SMK kamu. Jika kamu SMA atau SMK, bisa isi dengan SMA atau SMK kamu saja, itu untuk bagian bidang pendidikan ya. Hal tersebut berlaku opsional karena mungkin saja kamu memiliki prestasi saat menempuh masing-masing jenjang pendidikan. Kemudian, isi 10 skills yang paling kamu kuasai dan relevan untuk melamar bidang pekerjaan tersebut. Kemudian, isi bidang minat, tipe pekerjaan, gaji, kota kerja, dan tipe kerja antara remote atau on-site, sesuai dengan preferensi kamu. Kota kerja juga bisa diisi dengan 3 pilihan, tempat di mana kamu siap bekerja. Bisa daerah asal kamu, domisili kamu, atau lokasi lain yang intinya kamu siap untuk ditempatkan.
Kemudian, unggah dengan resume atau CV terbaru. Referensi pembuatan CV ATS bisa kamu simak pada video yang berjudul Menyusun Surat Lamaran CV dan LinkedIn yang sudah aku unggah di kanal Kelas Writing ya. Begitupun dengan portofolio, jangan lupa untuk selalu memperbarui portofolio kamu. Referensi pembuatan portofolio bisa kamu simak pada video berjudul Membuat Akun Journal Portfolio dan Menyusunnya. Itu juga sudah aku unggah ya. Untuk link media sosial bisa kamu isi dengan akun LinkedIn. Apabila kamu seorang content creator, maka bisa kamu sematkan juga hasil kreasi link Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian penghargaan, kamu bisa unggah sertifikat hasil magang atau kerja. Namun kalau aku juga tidak seluruh sertifikat aku unggah, hanya yang menurutku terbaik dan ada perkembangan belajarnya. Kamu juga bisa unggah hasil tes yang relevan dengan bidang kamu, misalnya tes TOEFL atau tes bahasa lainnya. Oh ya, kalau kamu memperoleh beasiswa selama pendidikan atau bekerja, maka bisa kamu cantumkan juga. Isi juga pengalaman organisasi dan relawan saat kamu menempuh pendidikan atau bekerja. Hal itu bisa menjadi referensi HR atau perekrut mengenai perjalanan keseharianmu, cara kamu mengelola atau bersama tim, keaktifan, hingga pandangan kamu tentang suatu organisasi dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk terus perbarui akun Glints kamu apabila ada pengalaman relevan terbaru. Selanjutnya ada beberapa portal job lain yang pernah aku gunakan dan juga keterima seleksi. Di sini aku membuat sebuah folder di HP yang berisi kumpulan aplikasi melamar kerja. Optimasi masing-masing aplikasi yang ada di sini itu hampir mirip dengan Glints tadi. Untuk Instagram, biasanya aku follow akun-akun loker daerah setempat atau akun loker umum lainnya. Kemudian untuk Facebook dan Telegram, aku biasanya gabung di grup loker setempat atau gabung di grup komunitas bidang kerja. Misalnya, grup freelance menulis atau grup lainnya ya. Namun dimanapun kamu melamar kerja harus tetap hati-hati terhadap penipuan ya. Jadi kita harus lebih selektif dan lebih kritis lagi ketika akan melamar kerja sebelum kita menyerahkan dokumen pribadi. Selain aplikasi, aku juga melamar magang atau kerja melalui web. Bisa web portal berita atau juga web portal kerja. Untuk web portal kerja biasanya aku melalui website ini ya, careerlab.co. Kalau bisa scan QR code juga nih, nanti akan terhubung ke website careerlab.co. Kemudian aku juga punya tips lain yang gak kalah penting ketika kamu melamar kerja. Pertama, update dan sinkronkan informasi CV dengan job portal dan LinkedIn. Kedua, jika melamar melalui aplikasi atau web, jangan lupa aktifkan notif aplikasi atau web tersebut, karena mungkin saja ada follow up mengenai lamaran kamu. Kemudian, segera respon chat atau notif dari HR atau recruiter yang menghubungi kamu untuk ketersediaan wawancara, tes tugas, tes skill, dan lain sebagainya. Keempat, apabila kamu sudah terpilih dalam setiap jenjang lamaran, jangan lupa ucapkan terima kasih dan dengan senang hati menunggu wawancara atau tes atau hasil lolos tidaknya. Apabila diminta apply lagi via email, maka kirim pesan subjek. Misal, nama kamu, kemudian kamu sebagai pelamar apa. Pesan isi juga jangan sampai bertele-tele, serta lampirkan persyaratan yang diminta dengan lengkap dan jelas. Kemudian, sertakan surat lamaran dengan penulisan yang baik. Contohnya, surat lamaran yang aku gunakan ada pada video berjudul Menyusun Surat Lamaran CV dan LinkedIn yang ada di kanal Kelas Writing. Kemudian, lampirkan dokumen dengan format PDF atau JPG yang jelas dan terscan dengan baik untuk dilihat HR. Usahakan kirim lamaran segera via email di jam kerja atau ini bersifat opsional ya. Apabila via aplikasi atau web, biasanya aku kirim kapanpun dalam waktu 24 jam, serta tergantung peraturan yang ditetapkan perusahaan. Kemudian selalu siap on time apabila diminta untuk mengerjakan tugas atau wawancara dan lain-lain.
Terutama proses rekrutmen via online, maka tetap kenakan baju yang rapi, penampilan baik, latar belakang atau suasana atau suara yang kondusif. Kemudian yang ke-10 yaitu usahakan siapkan surat lamaran dan CV dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia agar terlihat relevan di mata HR. Jadi apabila menurut kamu perusahaan tersebut dominan bahasa Inggris, maka nggak ada salahnya kamu mengirim surat lamaran dan CV dalam bahasa Inggris juga, begitupun sebaliknya. Lalu kamu bisa apply pekerjaan secara konsisten, misal sehari kirim ke 2 atau 3 perusahaan. Jangan lupa juga untuk bikin timetable progres lamaran kamu. Misal di Google Spreadsheet yang isinya nama perusahaan, nama pekerjaan, tanggal kamu apply, di aplikasi atau web mana kamu apply, kemudian pencapaian progresnya, apakah kamu lolos seleksi atau tidak, alamat perusahaan, kontak perusahaan, dan lain-lain sesuai kebutuhan kamu agar kamu tidak lupa. Lalu tentu saja sambil melamar maka sambil upgrade soft skill, hard skill, bahasa, tata cara jawab wawancara, cara presentasi, dan lain-lain. Pastikan jaga kesehatan dan terus berdoa ya. Intinya, ikutilah tiap proses rekrutmen dengan baik. Apabila kamu belum lolos, jangan kecil hati berlarut-larut. Aku pun pernah mengalami ditolak dan tidak lolos, tapi kita harus tetap kuat untuk bangkit dan memulai lagi. Karena tiap pengalaman yang sudah kamu jalani akan jadi pelajaran yang berarti bagi kamu. Jadi segera susun portofolio, CV, LinkedIn, serta akun web atau aplikasi job portal kamu ya.